Yo, yo pore kabare. Teng mriki admin pada ngelanjutaken ngerangkum alur cerita anime Yozakura Family season 2 yang banyak kalian tagih nih re. Cus, gak usah basa-basi lagi ya kan. Mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama re. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 1. Seperti biasa, para mata-mata termasuk Tayo dan keluarganya sedang menjalankan misi penggerbekan untuk menangkap Profesor Robot. Tentu saja itu gampang bagi Tayo, karena ia sekarang mulai overpower, apalagi setelah membuka kedua mata saringannya, maksudnya mata Yozakuranya. Jadi ia bisa mudah untuk menangkap Profesor itu. Tapi ya ada efek sampingnya yang membuat Tayo gampang kecapean. Makanya Mutsumi yang lagi nonton live-nya pun menyuruh mereka untuk segera pulang untuk makan bersama. Siap adikku tersayang. Waduh, siskon itu lagi dong. Waduh, bukan pria sulung itu lagi ya maksudnya geng. Kemudian Futaba ditelepon oleh Rin karena ingin memberitahu sesuatu. Dan inilah Yozakura Family season 2. Di situ Tante Rin mengantarkan Ai kepada mereka. Tapi karena kondisi Ai masih belum stabil, ia agak takut sama orang asing. Hal itu karena sejak kecil Ai tidak pernah masuk sekolah. Ditambah lagi hidup di komunitas Tanpopo yang lebih mirip seperti penjara daripada rumah. Makanya supaya bisa sembuh, Rin ingin keluarga Yozakura bisa mengasuh Ai. Tentu Tante Rin juga akan sering mengunjunginya. Dan beberapa hari kemudian Rin datang lagi untuk menjenguk Ai. Rin mengira Ai bakal menyendiri di pojok ruangan. Tapi lah, kok udah akrab banget jir. Iya lo cepet amat lo adaptasinya. Ya gimana lagi geng, dua pasturi ini penuh dengan energi positif kayak matahari. Memang Ai awalnya kaku, tapi karena Tayo dan Mutsumi penuh dengan kehangatan, Ai perlahan mulai terbuka. Bahkan mereka berdua udah kayak orang tua saja nih. Sampai memikirkan buat memasukkan Ai ke TK mana. Alamak, kok kayak keluarga banget gini ya. Dan tenang saja, siskon itu sudah diusir oleh Futaba dengan diberi misi berat biar nggak ngerusak suasana seperti ini. Suamiku, anak kita mau masuk ke TK mana nih? Iya, aku jadi keinget masa lalu kita dulu deh. Bejir, sumpah udah kayak suami istri beneran jir. Tapi meski begitu re, mereka berdua tahu kalau hubungan antar manusia nggak semudah itu. Selain itu, yang lain juga pengen ikut dekat sama Ai. Tapi karena gaya main mereka agak brutal, Futaba melarangnya. Takutnya Ai jadi tidak nyaman tinggal di sini. Lalu kita melompat ke momen ketika Mutsumi mengajak Ai nonton film. Di saat itu Mutsumi ingin mengambil kue. Tapi di film itu terputar tentang hubungan ayah dan anak, yang dimana itu membuat Ai keinget tentang masa lalunya yang sekarang cuma menyisahkan kesendirian. Sehingga ketika malam tiba, di saat semua orang tertidur, Ai diam-diam mengembalikan semua barang yang diberikan oleh keluarga Yozakura. Dan ia memutuskan untuk pergi dari sini. Bukan karena benci, tapi karena takut kehilangan keluarganya seperti yang dulu lagi. Dia merasa dirinya gak pantas mempunyai keluarga sehangat ini. Dan tiba-tiba petir menyambar yang membuat pohon di samping Ai tumbang. Dan untungnya Tayo datang tepat waktu dan langsung menyelamatkannya. Tayo di situ bilang kalau dia dan yang lain sudah tahu perasaan Ai. Dia paham karena dia juga adalah orang luar dari keluarga Yozakura. Keluarga memang gak bisa terbentuk dalam satu malam, dan mereka mungkin gak bisa menjadi orang tua Ai. Tapi mereka siap kok
untuk menjadi temannya. Dan itu sudah cukup, yang akhirnya itu pun membuat Ai pun luluh. Lalu saat kembali ke rumah, Mutsumi langsung menyambutnya. Ai meminta maaf karena membuat mereka khawatir. Dan ternyata bukan cuma Mutsumi, tapi semuanya juga khawatir. Dan sebagai tanda pengenal, mereka pun memberikan hadiah masing-masing. Dan Ai pun akhirnya merasakan apa yang dinamakan keluarga. Wah, menyentuh banget ya, Cia. Iya Gang, bahkan di luar si Siskon itu ternyata juga suka anak kecil Re. Tapi ya gak ya ke arah situ ya. Dan sampai membawa banyak hadiah untuk Ai. Arigato, Rezi. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Taiyo tiba-tiba dikagetkan oleh seorang anak kecil yang ternyata itu adalah Koichiro, si kakak Siskon. Bahkan Mutsumi dan semua anggota keluarga juga kaget melihat perubahan itu. Ternyata penyebabnya karena semalam Koichiro kecapean menyusun dokumen foto Mutsumi. Sehingga saat dia mau meminum minuman energi, ia salah ambil karena yang ia minum adalah obat milik Nanao, dimana itu adalah obat untuk menjadi muda. Dan boom, ia sekarang menjadi seorang bocah. Tapi anehnya, Koichiro kecil malah senang. Walaupun ingatannya masih di umur 6 tahun, tapi dia menikmati momen ini. Apalagi saat ia melihat Mutsumi yang dulu gadis kecil sekarang sudah dewasa, menikah dan hidup bahagia bersama Taiyo, dimana itu membuat Mutsumi pun gemes dengan kakaknya. Koichiro kecil juga memuji saudara-saudaranya yang lain, yang membuat mereka semua pun salting karena dipuji. Kepeseng. Namun efek obat itu diperkirakan bertahan 1-2 hari, kata Nanao. Sehingga Mutsumi juga mengingatkan Taiyo untuk menjaga Koichiro kecil untuk jangan sampai dia bermain di taman belakang. Belum selesai ngomong, Koichiro sudah keluyuran sama yang lain. Dan ketika Koichiro mengajak mereka bermain permainan keluarga Yozakura, mereka semua takut. Taiyo yang awalnya bingung kaget karena ternyata permainannya taruhan nyawa. Lah, ini main atau uji mental, Ja? Halah Gang, ini mah biasa aja. Lihat nih, admin menyakitkan banget karena harus menjadi WNI. Alamak. Lanjut, mereka pun menghabiskan waktu bersama. Tapi sebelum tidur, Koichiro kecil bertanya ke Taiyo tentang ibunya yang sebenarnya sudah meninggal. Ia nggak marah, bahkan berterima kasih karena sudah merahasiakan hal itu. Sebab tadi ia melihat sebuah makam dengan bunga carnation, bunga kesukaan ibunya. Memang sejak kecil Koichiro sudah mempunyai firasat buruk. Makanya sebagai anak sulung dia ingin melindungi keluarganya dan membuat mereka semakin kuat. Tapi karena itu juga membuatnya terlalu terobsesi untuk menjaga Mutsumi. Dan meski terlihat kuat, dia tetap takut. Makanya Taiyo pun mencoba menguatkannya dan menyatakan bahwa dia adalah sosok yang dipercaya oleh semua saudara-saudaranya. Dan singkat cerita, keesokan harinya Koichiro kembali menjadi dewasa dan rutinitas pagi keluarga Yozakura kembali seperti biasa. Meski penuh dengan keributan, tapi itulah kehidupan keluarga Yozakura. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan sosok si ayah yang diam-diam merindukan anak-anaknya. Kisah 2. Di sebuah kuil, kita diperlihatkan seorang bocah yang sedang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia berdoa supaya bisa menjadi MC di dunia ini, lalu bisa menarik perhatian orang, dan tentu ia juga pengen punya pacar. Waduh, kodaannya mirip adminnya yang jomblo ngenes ini. Woi Sugeng, lu nyindirnya nggak nanggung-nanggung ya? Di sisi lain, kita diperlihatkan Taiyo berangkat ke sekolah bersama Mutsumi. Tapi kali ini Taiyo terlihat kelelahan. Meski begitu, dia tetap harus berangkat karena ia disuruh Koichiro untuk menjalankan misi khusus, sekalian untuk menjaga istrinya. Tapi karena terlalu capek, Taiyo malah tanpa sadar mengeluarkan mata Yozakuranya yang membuat sesuatu di sekitarnya langsung hancur. Anjir, aku punya mobil. Anjir.
Padahal Mutsumi ingin Taiyo tidak sekolah hari ini. Tapi ya, demi misi dari Koichiro, Taiyo akan menahannya. Bentar dah, BTW, sumpah, nih anime Yuzakura Family Season 2 tuh openingnya kayak sound horror, Rek. Coba Rek dengerin, admin remix juga nih. Walau wey. Lanjut, kita melompat ke sekolah. Bocah yang ada di kuil tadi sekarang lebih percaya diri buat ngedeketin cewek-cewek. Tapi ya langsung kena mental nih. Karena cewek yang ia sapa malah gak kenal sama dirinya. Padahal mereka satu kelas. Ya, perkenalkan, namanya Sasuke. Dia adalah mata-mata profesional dengan lisensi perunggu. Kelebihannya, dia bisa melakukan apapun tanpa disadari oleh orang lain. Tapi ya, itu juga menjadi kutukannya karena orang-orang gak pernah akan sadar tentang keberadaannya. Tapi kalau diterapkan di misi ini OP banget. Sehingga pas Taiyo dan musuhmu datang, Taiyo yang lagi ngantuk mencoba untuk membuka buku pelajaran. Tapi sama Sasuke ditukar menjadi buku majalah dewasa. Anjir, tapi nih bocah melakukan itu karena itulah yang membuat hidupnya lebih berwarna. Balik ke Taiyo dan Mutsumi, teman-teman mereka kepo dengan mereka. Soalnya ada rumor kalau mereka berdua sudah bulan madu. Mereka nggak kaget sih, tapi bingung karena orang di balik semua ini agak susah untuk dilacak. Namun tiba-tiba bola baseball meluncur ke arah mereka. Refleks mata Yuzakura Taiyo aktif. Mutsumi mencoba mengkode kalau lampu biletnya nyala lagi. Alhasil Taiyo pun pura-pura kesakitan. Lanjir, bisa ada lagi tuh ya rasa sakitnya. Lalu saat istirahat, Sasuke dengan mudah mendapatkan roti favoritnya. Dan ketika melihat seorang cewek yang apa Sugeng? Yang tobro dan aduhai Cak. Lama, Sasuke langsung menawarkan rotinya. Tentu untuk menggoda. Tapi kenyataannya, roti itu buat cowoknya. Sontaklah Sasuke langsung kena mental. Akhirnya Sasuke menghapus semua foto cewek itu dari koleksinya. Dan kini tinggal satu target, yaitu Mutsumi. Sebab dulu dia pernah jatuh hati saat Mutsumi mengembalikan penghapusnya. Tapi Taiyo dari belakang muncul dan memperingatinya untuk jangan mikir macem-macem soal istri gue, bro. Taiyo sudah tahu kalau Sasuke adalah seorang mata-mata dan Taiyo melakukan misi dari Koichiro ini yaitu untuk memperingatinya agar tidak menyalahgunakan kemampuan. Karena dengan teknik itu dia bisa memfoto orang diam-diam tanpa disadari. Sampai Taiyo yang melihatnya pun heran sama nih anak yang gak bisa ditolong lagi. Makanya Taiyo memberikan kesempatan untuk menghapus foto-foto Mutsumi. Namun Sasuke tidak mau karena itu satu-satunya motivasi untuk hidup. Makanya Sasuke pun marah karena meski mereka sama-sama seorang mata-mata, hidup mereka berbeda. Taiyo punya keluarga hangat, sedangkan Sasuke sendirian dan gak punya siapa-siapa. Akhirnya dia pun menyerang Taiyo. Taiyo memang gak bisa untuk melihatnya. Tapi entah kenapa Taiyo bisa merasakan aura mesum dari si bocah ini. Kayak Sugeng sih. Lah, kok gue diseret lagi sih Cak? Nah, dengan kekuatan mata Yuzakura, Taiyo akhirnya bisa menemukan Sasuke. Tapi nih, Sasuke malah kalah karena jebakannya sendiri. Alamak, di situ Taiyo mengungkit soal rumor bulan madu tadi. Karena Sasuke lah adalah dalang di balik semua itu. Akhirnya ia pun meminta maaf karena ia cuma hilaf kok. Taiyo memaafkannya, tapi tetap untuk memperingatinya untuk tidak mengulanginya lagi. Dan pas Taiyo menyentil kepalanya, damn, Sasuke langsung terguling-guling. Singkat cerita, Taiyo menjelaskan ke Mutsumi soal rumor itu yang berasal dari Sasuke. Dan Mutsumi memaafkannya. Tapi ketika pas tahu Sasuke menyimpan foto-fotonya, nah lo, Gas aja Taiyo, hajar dia. 写真
Lalu kita berpindah ke rumah. Sion lagi main game story, tapi ia bingung untuk membeli outfit karakter yang mana. Tapi tiba-tiba Sasuke muncul untuk menyarankan outfitnya. Lah, ngapain lu di sini, Tong? Oh iya, Re, Sion ini adalah tipe cewek yang gak peduli soal pakaian. Apa yang ada di depan pasti ia akan pakai. Beda sama Sasuke yang pikirannya agak ke anu-anu. Alamak. Dan tiba-tiba Sion mendapatkan telepon dari Kenji, salah satu juniornya. Dia menagih janji untuk pergi ke pasar gelap bareng. Sion pun setuju dan Kenji bilang tidak sabar untuk melihat outfit Sion nanti saat kencan. Masalahnya, Sion sekarang malah kepikiran. Dia mencoba berbagai macam pakaian, tapi gak ada yang cocok. Bahkan sempat kepikiran untuk gak pakai apa-apa. Waduh, bahaya banget ya, Cak. Dan akhirnya ia pun meminta bantuan Mutsumi untuk memilihkan outfit. Dan tentu saja mereka berdua juga ikut. Lu ngapain ikut juga, Tong? Tapi ya, yang disuka sama Sasuke ya kesukaan Sugeng dan Abang Nime. Alamak, kena lagi gue. Nah, setelah mencoba banyak outfit, tetap tidak ada yang cocok. Sehingga akhirnya Sion pun memilih ala-ala cewek gangster, lebih praktis dan bisa untuk bergerak kapanpun. Di saat itu Kenji melihatnya dan memuji, sehingga itu membuat Sion pun hanya bisa cengar-cengir sendiri. Alamak, kepising. Dan untuk episode kali ini pun bersambung dulu ya, Rea. Semoga kalian gak nagih janji lagi nih. Cak mana Cak? Yuzakura Family season 2-nya Cak. Damn. Sabar ya, Rea. Semua itu butuh proses. Alamak. Ya begitulah, soalnya admin juga udah mulai masuk kuliah. Jadi mohon maaf kalau agak delay dan admin masih sedih sih karena admin udah gak punya editor lagi. Jadi ya sabar ya, Rea. Semoga bisa menemukan editor lagi. Dan mungkin kalau kalian bisa ngedit, bisa kontak admin nanti ya kan, di IG or Discord gitu. Oke lah, baik. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih banyak yang sudah mendukung admin sampai sebesar ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Rea.